mengoperasikan kegiatan tubuh. Nah, jadi tubuh kita berfungsi mengatur dan mengkoordinasikan itu karena ataupun fungsi dari neuromuskular. Nah, selain itu juga merespon, mendeteksi terhadap perubahan yang terjadi, baik di dalam maupun di luar tubuh. Jadi hari ini kita sehat, ya, dalam kondisi sehat, kaki bisa berjalan, tangan bisa berfungsi, tubuh nggak ada yang sakit. Nah, ya ini yang mengatur adalah neuromuskular. Tapi misalnya mohon maaf, mungkin ada yang keselio, terkilir, atau mungkin ada yang sakit pinggang, ya, ataupun mungkin juga ada penyakit yang lainnya. Nah, ini juga bisa menjadi definisi bahwa neuromuskular ada permasalahan. Jadi kunci dan porosnya ada di fungsi neuromuskularnya. Oke. Nah, mohon ini mungkin slide saya yang ini bisa di screenshot ya, menjadi WA story ataupun profil kalian. Karena inti dari materi saya kali ini, teman-teman memahami konsep sistem saraf manusia. Nah, jadi kali ini hampir ada 50-60 slide, intinya membahas tentang sistem saraf pada manusia. Oke, saya mengawali dari bahwa sistem saraf pada manusia atau neuromuskular itu dibagi menjadi dua, sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Nah, di mana sistem saraf pusat ini letaknya itu di kepala, sehingga terdiri dari otak, ya, dan encephalon, kemudian dan sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Nah, dari dua ini, maka yang banyak berfungsi adalah di otak. Nah, pembagian otak ada 4. Otak besar, cerebrum, otak tengah, mesencephalon, otak kecil, cerebrum, dan sumsum lanjutan ataupun medula oblongata. Ya. Nah, ini jadi yang pertama sistem saraf pusat. Jadi kenapa kok ada kata pusat? Karena memang letaknya di kepala dan menjadi poros dan menjadi inti dari neuromuskular. Nah, yang kedua, jadi sistem saraf pusat ini nggak sendiri, ya, dia dibantu, ya, didukung oleh sistem saraf tepi, di mana sistem saraf tepi ini adalah percabangan, ya, percabangan dari sistem saraf manusia yang nanti akan mendukung sistem saraf pusat, terdiri dari saraf sadar dan saraf tak sadar atau otonom. Nah, saraf sadar itu ada dua cabang. Ya, terdiri dari 12 pasang saraf kranial. Jadi angka 12 ini maksudnya adalah 12 saraf. Jadi jumlah sarafnya ada 12. Kemudian yang kedua, ada 31 pasang saraf tepi spinal. Ya, jadi jumlahnya ada 31 saraf. Nah, ini saya tidak menuntut teman-teman bisa hafal, tidak. Tapi mungkin di semester 1 ini pahami dulu. Ya, jadi kalau anatomi itu kan terkait dengan letak ya, jadi pahami dulu ya, ini tempatnya di mana atau letaknya di mana. Kemudian nanti dikaitkan ya semester 2 menghubungkan fungsinya ya dan sedikit pemahaman tentang asesmen ya sampai kepada teman-teman nanti memahami tentang gangguan ataupun penyakit. Kemudian cabang yang kedua pada sistem saraf tepi ya yang kita sebut saraf tak sadar atau otonom. Ya, di sini terdiri dari saraf simpatik dan parasimpatik. Jadi selain kita membahas saraf ya dengan jumlah 12 tambah 31. Jadi 43 saraf. Ya, juga kita akan membahas saraf simpatik dan parasimpatik. Nah, ini saraf simpatik dan parasimpatik ini misalnya kaitannya dengan saraf yang kita tidak sadari. Jadi misalnya bernapas. Nah, kita nggak sadar ya menghirup oksigen, menghembuskan karbon dioksida nggak sadar. Ya, karena memang ada saraf yang berfungsi yang disebut dengan saraf tak sadar. Kemudian nanti ada jantung memompa darah, kemudian darah mengalirkan ke seluruh tubuh. Nah, itu merupakan contoh tubuh yang sarafnya tidak kita sadari.
Tapi selain itu, ya, ada sekitar 43 saraf yang harus kita pahami, ya, karena memiliki fungsi mengatur seluruh kegiatan tubuh manusia. Oke, mungkin mohon tanggapan dari bagan ini. Ada yang nggak jelas? Bisa ditanyakan? Cek, halo. Jelas atau blas? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke, ya, oke ya. Kita bertahap ya, proses ya. Ya, saya yakin menjadi seorang fisioterapi itu mudah. Ya, tetapi diawali dengan kesulitan terlebih dahulu. Nah, jadi kalau seandainya mudah, alhamdulillah. Tapi kemudahan ini memang harus diperjuangkan. Ya, saya yakin memang tidak mudah, tapi saya yakin teman-teman pasti bisa. Ya, jadi inti, saya kalau mengajar biasanya saya tekankan apa dulu intinya, baru saya jelaskan tentang inti tersebut. Nah, jadi kalau teman-teman nanti bisa pahami, ya belajar dari bagan ini dulu. Nggak perlu dihafal, dipahami saja. Oh ini ya, kenapa cabangnya ke sini, kenapa ya kok ini ada 4, ini ada 2. Nah, pahami itu dulu. Ya, karena kalau untuk dihafal, ini butuh proses. Ya, saya ingin mengetahui kalau kalian hafal anatomi itu bukan sekarang. Bukan semester 2, tapi nanti di semester 8. Pada saat teman-teman ujian skripsi, saya akan gempur pertanyaan tentang anatomi. Ya, karena apa? Kalian untuk bisa sampai tahap semester 8 itu anatomi diulang-ulang terus. Ya, jadi saya kalau menanyakan, ayo Dek, saraf pada kaki. Nah, nggak hari ini ya saya tanyakan, ya, tapi nanti semester 8